Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Malinda dengan NC 2401241059. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pertumbuhan Reproduksi Makanan Ikan Selar Kuning Scleroides leptolepis George Cuvier 1833 yang ditangkap di Selat Sunda. Penelitian ini dilatar belakangi dengan Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang wilayahnya sangat luas dengan jumlah pulau 17.504. Lalu yang kedua yaitu ada biologi perikanan. Biologi perikanan merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang aspek kehidupan ikan mulai dari ikan itu menetas, bertumbuh, bereproduksi, dan serta mengalami mortalitas. Lalu yang ketiga yaitu ada Selat Sunda. Selat Sunda ini merupakan perairan yang berada di antara Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera yang memiliki hubungan langsung dengan Laut Jawa dan Samudra Hindia. Lalu yang terakhir ada ikan selar kuning. Ikan selar kuning ini merupakan ikan pelagis kecil yang berasal dari famili Charangidae yang memiliki bentuk pipi dan juga memanjang. Lalu ada metode. Waktu dan tempat praktikum mulai dari pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan dilakukan di Laboratorium Biologi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Lalu yang kedua ada analisis data mulai dari pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan yang dilakukan di ruang kelas MSPI Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Lalu selanjutnya ada prosedur. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Dari praktikum pertumbuhan ini kita akan melakukan pembedahan pada sampel ikan mulai seperti gonad, usus, dan juga lambung. Lalu yang kedua ada reproduksi 1. Pada reproduksi 1 ini kita menghitung jumlah telur yang berada pada gonad ikan selar kuning. Lalu yang ketiga yaitu ada reproduksi 2. Pada praktikum ini kita menghitung pengamatan yang menggunakan mikroskop dengan menghitung jumlah telur pada ikan selar kuning. Lalu yang terakhir yaitu ada makanan ikan. Pada makanan ikan ini kita akan melihat organisme-organisme apa saja yang dimakan oleh ikan selar. Lalu selanjutnya yaitu ada analisis data mulai dari pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan. Pada pertumbuhan ikan yaitu ada distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang dan bobot, dan juga faktor kondisi. Lalu pada reproduksi ikan ada nisbah kelamin, indeks kematangan gonad, dan juga fekunditas. Lalu untuk makanan ikan yaitu ada indeks bagian terbesar, luas relung, tumpang tindih, dan juga panjang usus relatif. Lalu kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang di sini ada pertumbuhan grafik distribusi frekuensi panjang dari ikan selar kuning gabungan. Pada grafik distribusi frekuensi panjang ini tertinggi menunjukkan berada pada selang 121 sampai 131. Lalu yang terendah berada pada selang 176 sampai 186. Grafik distribusi frekuensi panjang ini menunjukkan dominasi individu berukuran menengah, menggambarkan yang dinominasi kelompok ikan selar kuning baik jantan maupun betina, remaja hingga dewasa muda ini sejalan dengan penelitian Karamorik et al. 2022. Lalu selanjutnya ada grafik hubungan panjang bobot mulai dari total gabungan jantan dan juga betina. Pada grafik hubungan panjang dan bobot total gabungan ini mempresentasikan bahwa setiap penambahan satu satuan panjang maka akan berpengaruh terhadap bobot sebesar 2,8237 dengan koefisien determinasi 0,8425. Lalu pada grafik HPB ikan selar kuning jantan gabungan ini akan mempresentasikan setiap pertambahan satu satuan panjang maka akan berpengaruh terhadap bobot sebesar 2,7919 dengan koefisien determinasi 0,8239. Lalu yang terakhir ada grafik hubungan panjang dan bobot betina gabungan yang mempresentasikan setiap penambahan satu satuan panjang akan berpengaruh terhadap bobot sebesar 2,8477 dengan koefisien determinasi 0,8596. Lalu ada grafik faktor kondisi mulai dari total jantan dan betina gabungan yang menunjukkan bahwa tertinggi berada pada bulan Juli.
Lalu selanjutnya kita masuk ke hasil reproduksi, yaitu ada tingkat kematangan gonad mulai dari TKD, mulai dari ikan jantan, ikan betina gabungan. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa TKG jantan dan betina yang mendominasi itu berada dalam TKG 1. Lalu indeks kematangan gonad baik jantan dan betina yaitu memiliki hubungan linear yang berada pada TKG 4. Selanjutnya yaitu ada fekunditas. Pada fekunditas ini setiap penambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi fekunditas sebesar 1,1998. Lalu yang kedua yaitu ada hubungan bobot dengan fekunditas, maka akan mempresentasikan fekunditas dengan bobot. Setiap penambahan satu satuan bobot maka akan mempengaruhi fekunditas sebesar 1,0333. Lalu selanjutnya yaitu ada nisbah kelamin. Dari nisbah kelamin yang didapatkan bahwa dapat disimpulkan nisbah kelamin tersebut tidak seimbang dikarenakan hipotesis yang didapatkan X-Y lebih besar daripada X-T. Lalu ada diameter telur. Pada grafik diameter telur ini menunjukkan adanya satu puncak yang berarti pola pemijahan ikan selar kuning itu total spawner. Lalu di selanjutnya ada hasil makanan ikan. Yang pertama yaitu ada grafik indeks bagian terbesar atau indeks preponderance mulai dari total gabungan, jantan gabungan, dan betina gabungan. Baik grafik ketiganya yaitu sama-sama menunjukkan memiliki makanan utama dengan organisme yang sama yaitu Pleurosigma. Lalu selanjutnya yaitu ada luas relung. Pada tabel luas relung yang didapatkan yaitu nilai BI-nya lebih besar betina daripada jantan yang menunjukkan bahwa betina ini memiliki keanekaragaman makanan yang lebih besar daripada jantan. Lalu didapatkan nilai BA yang mendekati 0 yang berarti ikan selar kuning ini selektif terhadap makanannya. Lalu selanjutnya ada tabel luas relung. Lalu selanjutnya ada tabel timpang tindih. Pada tabel ini didapatkan nilai CH 0,3119 yang masih jauh, yang menunjukkan jauh mendekati 1 yang berarti tumpang tindih makanan ikan selar kuning jantan maupun betina masih tergolong rendah. Lalu selanjutnya ada tabel persamaan dari hubungan volume dengan makanan ikan. Lalu selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu pertumbuhan ikan selar kuning menunjukkan kondisi yang baik dan pola panjang berat yang stabil. Nisbah kelamin jantan dan betina berada dalam kondisi yang seimbang. Dalam kondisi yang tidak seimbang. Betina memiliki fekunditas dan potensi reproduksi lebih tinggi. Jenis makanan yang didominasi pakan tertentu dengan variasi antar jenis makanan. Dan yang terakhir, panjang usus relatif menunjukkan ikan cenderung memakan organisme yang berukuran kecil. Lalu adapun saran dari saya yaitu penelitian ikan selar kuning perlu diperluas dengan mengumpulkan sampel yang lebih banyak dan bervariasi, baik dari ukuran ikan, musim penangkapan, maupun lokasi perairan supaya gambaran pertumbuhannya lebih akurat. Lalu variasi ukurannya lebih lengkap mulai dari juvenil hingga dewasa diperlukan agar dapat memperoleh gambaran pertumbuhan yang lebih tepat. Lalu aspek reproduksi seperti fekunditas, diameter telur, dan tingkat kemakanan gonad juga perlu diteliti lebih detail untuk memahami pola pemijahan di alam. Selain itu perlu dilakukan analisis makanan dengan jumlah sampel yang lebih besar untuk memastikan bahwa pola selektivitas benar-benar konsisten pada berbagai ukuran dan juga musim. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.